Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Dewi Fatmasari dan rekan-rekan saya Nia Arina dan Darmawan Lasmana Putra. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sumber-sumber ajaran Islam. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja ke pengertian Al-Quran dan ruang lingkupnya. Baik, pengertian Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dan pedoman bagi pemeluk Islam dan bernilai ibadat bagi yang membacanya. Adapun ruang lingkup dalam Al-Quran, yakni yang pertama ada tauhid, yaitu kepercayaan terhadap Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasul. Baik, yang kedua ada tuntunan ibadat sebagai perbuatan yang jiwa tauhid. Yang ketiga ada janji dan ancaman. Baik, adapun kedudukan hadis, ijma, dan qiyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Pengertian tentang nas dan syariat. Menurut bahasa, nas ada rafu asy syai atau munculnya segala sesuatu yang tampak pada sebab itu. Dalam mimbar nas ini sering disebut menasahat, sedangkan menurut istilah Ad-Dubazi, suatu lafaz yang maknanya lebih jelas daripada zahar bila ia dibandingkan dengan lafaz syahir. Dan menurut Al-Bazawi, lafaz yang lebih jelas maknanya daripada makna lafaz zahir yang diambil dari si pembicaranya, bukan dari rumusan bahasa itu sendiri. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nas mempunyai tambahan kejelasan. Atas dasar uraian tersebut, Muhammad Adib Salih berkesimpulan bahwa yang dimaksud nas itu adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas, yang diambil menurut alur pembicaraan, namun ia mempunyai kemungkinan ditaksis dan takwil yang kemungkinannya lebih lemah daripada kemungkinan yang terdapat dari lafaz zahir. 2. Pengertian syariah. Syariah adalah semua yang disyariatkan Allah kaum muslimin, baik melalui Al-Quran ataupun melalui sunnah Rasul. Syariah itu adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah bagi hamba-hambanya manusia yang diambil oleh para nabi, baik menyangkut cara mengerjakannya yang disebut kariyah amaliyah, cabang-cabang amaliyah, dan untuk itulah fikih dibuat, atau yang menyangkut petunjuk bertikat yang disebut asliyah, tidiyah, pokok keyakinan, dan untuk itu para ulama menciptakan ilmu kalam, ilmu tauhid. Pengertian syariah menurut Syekh Mahmud Syaitut, yakni syariat menurut bahasa ialah tempat yang didatangi atau dituju manusia dan binatang untuk minum air. Demikian makna syariat, akan tetapi jumhur mutakhirin telah memaknai kata syariah untuk nama hukum fikih atau hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukhalaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Nia Arina, dan di sini materinya tentang sumber-sumber ajaran Islam. Saya akan membacakan dari nomor D, teori dan konsep istimbat hukum dalam Islam. Bila para ulama hadis dihadapkan kepada suatu masalah, pertama kali para ulama ahlul hadis mencari penyelesaian masalah itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi atau Rasul
apabila Nabi dan Rasul, apabila para ulama hadis mendapat hadis yang berbeda-beda, maka mereka mengambil hadis sebagai sumber hukum dari hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis yang lebih utama dan memenuhi dan mendomani pendapat para sahabat. Yang ijtihad dalam perbedaan mazhab. Di sini saya akan membacakan pengertian ijtihad. Dari segi bahasa, ijtihad berarti mengajarkan sesuatu dengan segala kesungguhan sedangkan menurut pengertian syariat, ijtihad adalah al-ijtihadu istafra'ul wus'i fi nabili hukmi ra'iya bitorikil istibati minal kitabi was sunnati. Artinya menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum syarak dengan jalan memetik atau